Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perawatan dan analisa kerusakan pada setrika listrik. Setelah kemarin saya memberi soal tentang peralatan listrik, apa itu perawatan, apa itu perbaikan, dan macam-macam peralatan listrik yang menggunakan dari jawaban kalian semuanya benar ya, ada benarnya ya, maksudnya banyak yang benar sesuai dengan materi pada kali ini. Untuk kali ini langsung saja kita akan membahas tentang perawatan dan analisa kerusakan pada setrika listrik. Pengertian setrika adalah alat yang digunakan kerutan pada pakaian. Biasanya pakaian yang akan disetrika harus dicuci terlebih dahulu. Jadi kalian semua pasti tahu apa itu setrika, kegunaannya seperti apa. Cuma kali ini kita akan membahas komponen-komponen yang ada pada di dalam setrika. Fungsinya untuk apa, gitu ya. Setrika sendiri sebenarnya adalah perubahan dari energi listrik ke energi panas yang digunakan untuk menyetrika baju. Seperti itu gambarannya setrika. Selanjutnya bagian-bagian pada setrika. Pertama, kabel daya. Tentu kalian sudah pernah melihat kabel setrika seperti ini di rumah. Kabel daya ini terbuat dari kabel fleksibel dengan inti serabut yang dibungkus dengan bahan isolasi kain, menjadikannya tetap lentur sehingga tidak mudah putus dan aman dari bahaya sengatan listrik. Jadi untuk kabelnya bentuk seperti ini ya, ada lapisan kainnya sehingga lentur, tidak seperti kabel lainnya, seperti kabel di kipas angin, tapi itu kan ada kaku, jadi tidak bisa digerakkan bebas seperti kabel setrika ini. Selanjutnya elemen pemanas. Apakah kalian pernah tahu tentang elemen pemanas ini? Elemen pemanas ini merupakan komponen utama yang merubah energi listrik jadi energi panas. Nanti akan masuk ke elemen ini ya bentuknya ya. Kalian harus paham ini. Elemen listrik bagian terpenting dari setrika. Kalau ini tidak bisa panas, maka setrika tidak akan berjalan. Elemen panas ini adalah suatu elemen yang akan membangkitkan panas apabila dialiri arus listrik. Dari elemen pemanas inilah sumber energi panas dibangkitkan. Sudah jelas ya pengertian tentang elemen ini ya. Kita lanjut. Terminal menyambung kabel dengan elemen setrika. Jadi ini ada dua terminal yang nanti akan disambungkan ke listrik atau stop kontak. Biasanya ada dua kabel nanti akan disambungkan ke stop kontak. Ini terminal masuk dari sumber listrik PLN atau stop kontak. Selanjutnya alas. Alas setrika adalah bagian yang akan bersentuhan langsung dengan kain yang akan disetrika. Alas setrika terbuat dari bahan anti karat dan anti lengket agar tidak mudah kotor dan mengotori kain yang akan disetrika. Ini bagian bawah alas setrika. Tentu kalian sudah pernah tahu ya, setrika ini, bawah setrika ini dibuat seperti apa ya, mungkin dari stainless ya, agar tidak karatan dan tidak mudah kotor untuk mengotor kalau digunakan untuk menyetrika. Selanjutnya lampu indikator. Lampu indikator ini menyala menandakan setrika sedang dalam proses pemanasan dan akan mati bila panas setrika sesuai dengan posisi knob pengatur suhu. Jadi lampu indikator ini digunakan menyala apabila setrika dalam proses pemanasan elemennya ya, dan mati ketika
suhu sesuai dengan pengatur suhu panas sesuai dengan pengatur ini ya, pengatur pemanas ini ya. Kemudian lanjut penutup dan pemberat. Penutup setrika yang terbuat dari bahan isolator untuk mencegah bahaya sengatan listrik. Pemberat biasanya terbuat dari besi. Fungsi sebagai pemberat untuk memudahkan dalam pemakaian setrika. Bentuk penutup dan pemberat tergantung pada model setrika. Jadi ini ya, bentuk untuk isolatornya ini, pemberat besinya juga seperti ini. Ini digunakan agar setrika itu bisa nyaman, nyaman dalam untuk menggunakan setrika ini untuk menggosok pakaian ya. Istilahnya untuk menggosok pakaian. Jadi lanjut, tombol pengatur suhu dan pengatur suhu termostat. Hampir semua setrika dilengkapi dengan pengatur suhu, sehingga tinggi rendahnya suhu dapat disesuaikan dengan jenis kain yang akan disetrika. Pengatur suhu ini biasanya menggunakan prinsip bimetal. Ini bentuknya termostat. Termostat ini perlu kalian ketahui, ini yang diputar-putar itu ya, diputar bagian atas setrika ini. Nah, ini bentuknya seperti ini dalamnya. Untuk mengatur suhu ini itu namanya termostat. Dan bimetalnya itu ada di bawahnya ini. Untuk tombol mengatur suhu, nah ini ada di atasnya seperti ini. Di bawah sini itu berisi termostat. Apabila diputar, suhunya akan naik ke kanan biasanya. Kalau diputar ke kiri, suhunya akan turun, tergantung kebutuhan. Selanjutnya, gagang setrika. Tangkai pemegang setrika terbuat dari bahan isolator. Ini dimaksudkan apabila terjadi kebocoran arus tidak membahayakan pemakaiannya. Nah, mungkin kalian pernah tidak pernah apa itu menyetrika terus terjadi kebocoran arus. Dulu setrika itu ada yang atau terbuat dari besi ya. Jadi kalau arusnya bocor ini akan nyetrum, istilahnya gitu. Jadi sekarang digunakan biasanya terbuat dari plastik biar tidak nyetrum. Kemudian perawatan setrika. Langkah-langkah perawatan setrika. Pertama, baca buku petunjuk setrika. Biasanya kan setrika ada petunjuknya, setiap setrika kan beda-beda. Jadi tolong dipahami dulu petunjuk penurunan setrikanya. Kemudian posisikan saklar pengatur suhu setrika pada posisi 0. Tadi pengatur suhu tadi, tombol pengatur suhu tadi diposisikan pada 0 saat setrika akan dimatikan atau tidak digunakan. Jadi jangan sampai pengatur suhu ini dalam posisi nyala, nanti bisa rusak atau tidak awet. Setelah selesai digunakan, lipat kabel dengan rapi. Jadi kabel powernya tadi atau kabel dayanya tadi dilipat agar rapi dan tidak rusak. Jauhkan dari benda-benda yang terbuat dari plastik saat alat setrika masih panas. Jadi alat setrika usahakan jangan ditaruh di atas benda-benda plastik yang membuatnya bisa meleleh masih panas dan akan membuat alat setrika menjadi kotor dan rusak. Hindari menyetrika pada bagian benda-benda yang keras pada setrika agar alat setrika tidak tergores. Nah, ini biasanya kalau menyetrika baju biasanya bawahnya lagi dikasih kain lagi agar tidak mudah tergores alat setrikanya. Bersihkan alat setrika dari kerak yang menghambat panas dengan menggunakan kain yang dibasahi air dingin atau dengan menggunakan amplas halus. Jadi misal kalau ada alat setrika yang sudah karatan atau nayeng istilahnya, itu bisa dibersihkan dengan air dingin atau dengan menggunakan amplas halus, tapi tidak harus dalam keadaan mati ya, maksudnya setrikanya harus keadaan mati. Selanjutnya, analisis kerusakan setrika. Pertama, alat yang digunakan untuk
menganalisis setrika adalah obeng plus dan obeng min. Ini digunakan untuk membuka atau membongkar bagian-bagian listrik ya. Kemudian tang kombinasi ini juga untuk sebagai pembantu untuk membuka setrika. Kemudian multitester atau multimeter biasanya digunakan untuk memeriksa apakah kabel daya itu masih bagus atau masih nyambung, kemudian memeriksa bagian elemennya itu masih bagus atau tidak. Kemudian test pen ini digunakan untuk mengetes atau mengetes apakah ada arus kebocoran pada setrika. Selanjutnya, setrika tidak panas. Setrika tidak panas karena tidak adanya arus yang mengalir dalam elemen setrika. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kerusakan pada bagian-bagian yang dilalui arus listrik yang menuju ke dalam kumparan atau bulitan elemen setrika seperti tusuk kontak, kabel pengantar, tombol pengatur suhu, saklar penghubung kontak atau bimetal. Jadi misal ada kerusakan setrika tidak panas, yang perlu diperiksa pertama adalah tusuk kontak atau stop kontak tadi, kabel dayanya tadi, kemudian kabel penghantar ya tadi, kabel yang menggunakan pelapis kain tadi periksa apakah masih menyambung, terus tombol pengatur suhu itu periksa juga apakah masih bagus, kemudian saklar penghubung kontak atau bimetal. Bimetal sendiri itu apabila dialiri arus listrik otomatis akan melengkung. Jadi bentuknya seperti pelat di bawah termostat tadi. Selanjutnya, cara perbaikan setrika apabila setrika tidak panas. Periksa kondisi fisik tusuk kontak. Apabila kondisi fisik tusuk kontak masih bagus, maka periksa kontak terminal dengan multitester. Nah ini bentuk dari tusuk kontak atau kabelnya, kabel dayanya ya, kabel power istilahnya kalau saya menyebutnya. Ini bisa dulu apakah masih bagus menggunakan multitester atau multimeter. Apabila masih bagus, periksa kontak terminal dengan multitester. Kontak terminal sendiri adalah kontak colokan yang ada di rem sampean, itu periksa apakah ada tegangannya atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian periksa sambungan dan kondisi kabel daya dengan menggunakan multitester. Apabila rusak, ganti dengan kabel daya yang berkondisi baik. Nah, kabel daya ini kan diperiksa lagi. Apabila rusak, dibeli lagi yang baru. Periksa elemen pemanas setrika dengan menggunakan multitester. Saat memeriksa elemen setrika, pastikan setrika tidak teraliri arus listrik. Apabila elemen setrika rusak, maka ganti elemen dengan elemen yang sama karakteristiknya dengan elemen yang rusak. Jadi misal kalau setelah periksa elemennya ini yang rusak, atau rusak, istrinya tidak panas lagi, pengetesnya juga menggunakan multimeter. Jadi multimeter ini sangat penting ya. Apakah kalian sudah tahu cara menggunakan multimeter? Mudah-mudahan kalian sudah pernah menggunakan multimeter ya. Mungkin di kelas 10 kemarin sudah di dasar listrik dan elektronika itu ya sudah dapat membaca atau menggunakan multimeter ini. Nah, apabila elemen ini rusak, maka harus diganti dengan elemen yang sama sesuai dengan setrika ini. Selanjutnya, periksa bagian tombol pengatur suhu, bersihkan yang menempel pada tombol pengatur suhu. Selanjutnya, periksa bagian tombolnya ini dilepas, biasanya pakai obeng min. Apabila ada kotoran, silakan dibersihkan. Mungkin ada debu yang masuk ke dalam tombol. Selanjutnya, periksa termostat pada setrika. Jika kotor, bersihkan yang kotor
Pasangkan kembali apabila termostat terlepas dan ganti termostat apabila telah rusak. Nah, ini termostat. Ini yang digunakan sebagai pemanas ya, termostat ini ya. Jadi aliran listrik masuk menuju ke termostat, termostat masuk ke bimetal. Nah, apabila ini rusak, otomatis tidak ada aliran arus yang masuk ke bimetal. Pengecekannya juga bisa menggunakan multimeter tadi. Apabila rusak, maka tidak menyambung ke dalam bimetal atau plat bimetal. Setelah perbaikan selesai, pasangkan kembali bagian-bagian setrika. Periksa apakah ada koneksi atau tidak antara tubuh setrika dengan kabel steker untuk mencegah kebocoran arus listrik. Jadi setelah perbaikan selesai, diperiksa apabila ada kebocoran arus, maka akan periksa pasang kembali bagian-bagian setrika, periksa apa ada koneksi yang tidak antara tubuh setrika, maksudnya bodi setrika dengan kabel steker. Kabel steker sendiri adalah kabel yang masuk ke dalam setrika tadi untuk mencegah kebocoran arus listrik. Demikian penjelasan tentang perbaikan dan analisa kerusakan pada setrika listrik. Saya harap sampean paham dan nanti akan saya kasih tugas di Google Classroom, tolong dilihat. Untuk pertemuan kali ini cukup melihat video YouTube, tidak usah pakai Google Meet atau Zoom. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.